Sahabat Kompas, menjelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU pada Oktober hingga November 2023, lobi-lobi politik makin kencang di antara parpol dan koalisi parpol. Tentunya elektabilitas Capres dan Cawapres menjadi modal penentu. Kali ini kita akan membahas hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 atau yang kedua di tahun ini. Bersama saya telah hadir peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan yang bakal mengulas pasang surut elektabilitas Capres. Oke, selamat datang Mas Bambang, terima kasih. Ya, selamat sore Mbak Marina. Soal elektabilitas itu kan biasanya terkait juga dengan kepopuleran, Mas. Betul. Di antara ketiga tokoh ini sebenarnya siapa yang paling populer di masyarakat? Lalu saat itu sudah populer, apakah itu berbanding lurus dengan elektabilitas tinggi, Mas? Nah, memang saat ini Prabowo itu diuntungkan oleh popularitas yang paling tinggi. Ya. Okay. Jadi kalau dilihat dari popularitas, memang saat ini Prabowo berada di puncak popularitas. Artinya ia dikenal ya di sini oleh 94% responden yang kami wawancarain. Setelah Prabowo, lalu diikuti oleh Anies. Anies tingkat popularitasnya atau diketahui oleh masyarakat itu sekitar 85%. Okay. Dan Ganjar berada di bawah Anies, yaitu 79%. Namun kita juga mengamati bahwa popularitas itu tidak selalu berbanding lurus ya, atau berkorelasi positif dengan elektabilitas. Nah, di sini popularitas Anies memang lebih besar. Artinya lebih banyak diketahui masyarakat daripada Ganjar. Tetapi elektabilitasnya masih di bawah Ganjar. Demikian juga sebaliknya, popularitas Ganjar tidak setinggi Anies, tetapi elektabilitasnya cukup jauh mengungguli Anies. Jadi dengan kata lain, orang tahu, tetapi belum tentu memilih sosok itu. Gitu. Kalau lihat dari sisi popularitas ini kita bisa membaca bahwa sebetulnya potensi-potensi dari sejumlah kandidat ini masih bisa dikembangkan ya, masih cukup besar. Kayak misalnya Anies sebetulnya tingkat popularitasnya tinggi gitu. Kenapa dia hanya mendapatkan sekitar 13% gitu ya. Artinya potensi ini sebenarnya bisa dimaksimalkan menjadi elektabilitas sebetulnya. Demikian juga untuk Ganjar. Sebenarnya elektabilitasnya tinggi. Kalau dia makin populer, artinya bisa saja elektabilitasnya melompat lebih tinggi lagi. Artinya perlu bagi Ganjar untuk lebih mempopulerkan diri. Lalu bagaimana elektabilitas ketiga tokoh ini di Pulau Jawa dan luar Jawa? Siapa yang unggul dan mengapa bisa unggul di lokasi tersebut, Mas? Ya, kalau kita lihat dari perbandingan geografis, ya, Jawa dan luar Jawa, untuk Jawa lebih banyak dikuasai oleh Ganjar dan Prabowo. Ya. Ganjar dan Prabowo. Sementara untuk luar Jawa itu banyak dikuasai oleh Prabowo dan di beberapa wilayah itu Anies. Untuk wilayah Jawa, terutama kalau kita bicara Jawa Tengah dan DIY itu cenderung dikuasai oleh Ganjar. Gitu. Lalu kalau untuk Jawa Barat itu saat ini lebih kuat ke Prabowo. Gitu. Dan untuk DKI itu Anies yang paling kuat. Tetapi ada wilayah pertarungan di Jawa ini yang cukup menarik, yaitu Jawa Timur. Jawa Timur ini tadinya lumayan banyak dikuasai oleh Ganjar sebetulnya. Tetapi dalam survei kali ini berimbang. Cukup berimbang antara Ganjar dengan Prabowo. Nah, demikian juga dengan wilayah Banten. Wilayah Banten menjadi wilayah pertarungan yang cukup sengit di sini antara Prabowo dan Anies. Gitu. Kalau untuk luar Jawa, misalnya di wilayah Sumatera, ini Anies banyak unggul di Aceh. Baik Mas, terima kasih. Elektabilitas Capres survei Litbang Kompas Mei 2023 untuk Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih fluktuatif. Ini berarti masih banyak peluang untuk melejitkan angka elektabilitas mereka. Kita tunggu elektabilitas mereka di survei mendatang. Oh ya, kami informasikan kalau survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara tanpa sponsor dari pihak ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.